Rabu pagi jam 10 pasti Anda sudah menantikan satu dialog rutin yang akan kami hadirkan untuk Anda. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan Healthy Morning bersama dengan dokter-dokter dari ID Jember yang akan membahas permasalahan kesehatan yang mana nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga penonton YouTube-nya RRI Jember. Pagi hari ini kembali lagi ketemu di Healthy Morning, harinya hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Seperti yang sudah diinformasikan pagi ini kita akan berbicara mengenai benjolan di payudara. Ini adalah sebuah fenomena yang kebetulan saya sendiri mengalami secara langsung, walaupun bukan saya tapi orang terdekat, bahwa tidak jarang di antara kita pendengar yang meremehkan kondisi pada tubuh karena menganggapnya sebagai hal yang wajar, termasuk kondisi misalkan ada benjolan-benjolan yang tidak wajar pada payudara kita, terutama para perempuan. Padahal kondisi ini ternyata bisa menjadi tanda yang paling umum dari kondisi kesehatan yang lain, kanker misalkan. Walaupun memang tidak semua benjolan arahnya kepada kanker. Nah, penting bagi wanita dan juga lingkungannya, tidak hanya wanita saja, untuk mengetahui cara-cara awal untuk mendeteksi ataupun tindakan pada masalah-masalah tersebut. Dan pada Healthy Morning pagi hari ini kita akan berbicara bersama dengan spesialis yang sudah hadir. Beliau adalah Dr. Primanto Bakti Laksmana, spesialis onkologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Devi. Baik, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi pada para pendengar Pro 1 FM juga. Betul, Pro 1 RRI Jember. Pagi ini kita juga ditonton sama nonton YouTube-nya YouTube ya? kita, karena iya. kita live di dok. Di YouTube ya. Betul. Jadi ini live YouTube. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung gitu ya, dok ya. Oke, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang begitu saya dapat tema ini, dok. Saya waduh, wah ini bisa konsultasi nih. Karena saya ini adalah salah satu orang yang bisa dikatakan punya resiko karena riwayat. Karena riwayat ibu saya adalah survival breast cancer, kemudian nenek juga ada riwayat lung cancer. Artinya memang harus waspada sekali. Apa yang bisa digambarkan terkait dengan kewaspadaan benjolan pada payudara ini secara umum? Monggo silakan. Iya, terima kasih Mbak Devi. Jadi memang di masyarakat kita memang masih rendah ya kesadaran untuk awareness tentang kanker payudara terutama ini ya. Kita bicara siang ini, pagi ini itu memang jadi masih dianggapnya suatu kanker payudara itu suatu penyakit yang mematikan. Nah, kalau sudah divonis itu pasti tidak ada harapan seperti suatu vonis mati seperti itu ya. Padahal juga sekarang juga ilmu kedokteran sudah berkembang baik. Memang harus bahwa kanker itu akan mempunyai prognosis yang bagus. Prognosis itu harapan hidup, angka kesembuhan yang baik bila ditemukan sedini mungkin. Jadi sedini mungkin. Jadi mungkin stadiumnya belum tinggi, jadi masih awal, masih gejala berupa kebanyakan kanker payudara itu gejala awalnya hampir di atas 80% itu adalah benjolan. Benjolan, dan memang awalnya benjolan itu tidak nyeri, memang hanya benjolan saja. Dan dianggap suatu mungkin di masyarakat istilahnya uci. Benjolan di payudara itu suatu uci. Jadi atau juga biasanya kadang-kadang duduk iki gitu ya. Atau mungkin suatu kadang-kadang penumpukan dianggap air susu atau ini. Memang benjolan payudara itu penyebabnya macam-macam, bukan hanya kanker. Tapi memang harus diwaspadai kalau benjolan di payudara itu tumbuhnya cepat. Jadi artinya misalnya dalam 1-2 bulan itu dari ukuran sebesar mungkin kelereng tiba-tiba sudah menjadi sebesar bola pingpong ya. Bola pingpong dalam 2 bulan itu ya, itu kita harus sudah waspada seperti itu. Tapi memang yang terjadi umum di masyarakat itu memang kesadarannya ya. Kesadarannya. Jadi dianggapnya memang benjolan itu tidak sakit. Awal memang benjolan awal tidak nyeri. Itu saya sering beberapa pasien tuh begitu datang untuk datang benjolan kecil ya, benjolan kecil, terus kemudian diberikan pemeriksaan, dilakukan proses diagnostik, itu
didiagnosis suatu kanker payudara dan mereka kadang masih agak denial gitu. Jadi bukan gitu ya. Kalau kanker kok nggak nyeri dok gitu. Gitu. Emang ibu tahu kanker itu gimana? Nah ini kan masalah kita nih kadang-kadang dokter-dokteran sendiri gitu ya. Iya. Jadi kok tidak nyeri, jadi masih agak ini, jadi mungkin masih masih belum yakin. Padahal sudah dilakukan proses biopsi, proses diagnostik seperti itu. Diagnostik dulu ya dok ya. Berarti di sini harus ada kesadaran dulu dari awal. Mungkin bisa di-share terkait dengan ciri-ciri umumnya yang harus diwaspadai ketika kita menemukan kondisi semacam itu pada tubuh kita dok. Ya, jadi pada kanker penjualan yang perlu diwaspadai itu penjualan yang tumbuh cepat membesar. Jadi artinya cepat itu mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan tuh tiba-tiba membesar cepat. Terus kemudian ada beberapa gejala lagi yang kanker payudara yang di mana keluar puting cairan dari nipple atau puting susu. Itu biasanya keluar cairan yang, kalau misalnya keluar cairan itu kan proses fisiologis ya pada saat akan menstruasi. Tapi harus diwaspadai kalau di luar menstruasi, terutama darah seperti itu juga harus diwaspadai. Terus kemudian juga bukannya penjualan di payudara, sekitar payudara, misalnya di ketiak, daerah ketiak itu juga harus diwaspadai juga, terutama penjualan yang cepat membesar tadi, terutama yang cepat membesar tadi, yang seperti itu. Tapi kalau tapi memang nggak sakit ya dok, banyak mungkin awalnya tidak sakit, tidak nyeri ya. Tidak nyeri itu tidak biasanya perkembangannya cepat, itu gejala awal satu kanker payudara. Baik. Saya tuh ada memang dok di daerah ketiak, cuman dia dari 3 tahun yang lalu bentuknya ya begitu-begitu aja. Itu apakah harus diwaspadai ke sana ataukah ada hal-hal? Ya mungkin harus diwaspadai ya. Berarti Mbak Devi kan ini apalagi suatu ada riwayat jadi termasuk Mbak Devi ini golongan yang punya resiko individu yang high risk, resiko tinggi. Jadi karena memang ada riwayat dari keluarga. Riwayat pertama keluarga dekat ya. Keluarga dekat yang terutama satu ibu, satu darah itu satu garis keturunan itu resikonya bisa meningkat lebih dari 2 kali lipat untuk terjadi kanker payudara, dan itu harus dilakukan proses screening itu Screeningnya mandiri atau bisa kita lakukan bersama dengan bantuan ahli? Bisa mandiri. Pertama mandiri, terus kemudian bisa dengan tenaga medis lebih lanjut. Yang mandiri bisa dengan sadari. Jadi sadari itu pemasangan payudara sendiri, mungkin sudah biasa dilakukan penyuluhannya itu terutama kalau masih wanita aktif menstruasi, dilakukan 7-10 hari setelah menstruasi setiap bulan. Jadi dilakukan pemeriksaan payudara sendiri. Harus menjadi aktivitas rutin. Kemudian kalau ditemukan suatu kelainan penjualan, bisa ke klinisi, bisa dokter umum, bidan yang awalnya, terus kemudian bisa dirujuk ke spesialis bedah umum, bedah onkologi, seperti itu bisa. Kemudian bisa dengan alat bantu diagnostik. Kalau di bawah 40 tahun bisa dengan, terutama yang resiko tinggi ya. Jadi bisa dengan USG payudara. Tapi memang yang paling ini kalau di atas 40 tahun bisa dengan pemeriksaan mamografi namanya. Dok, kalau seperti saya misalkan nih lagi sehat, kondisi sehat, tapi memang ada kekhawatiran pribadi setelah melakukan sadari, kita kan nggak yakin benar ya dok, ini benjolannya itu apakah berbahaya atau tidak. Itu langkahnya seperti apa sehingga pada saat prosesnya itu kita juga bisa lebih tercover BPJS dok. Mau nggak mau kan kita harus mikir ke sana, karena satu pemahaman yang ada di luaran sana nggak berani untuk periksa lebih lanjut karena menganggap pengobatan untuk kanker itu mahal banget. Padahal bisa tercover. Seperti apa dok yang bisa dijelaskan? Bisa untuk screening, untuk proses diagnostik bisa, kalau misalnya ada suatu kelainan bisa berobat Vaskes 1 dulu. Kalau memang memang sudah ada penjualan, akan sebaiknya dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan tadi dengan screening tadi. Screening bisa harus dalam kondisi sakit kan dok? Tidak harus. Justru screening itu kan definisinya menemukan kelainan pada individu yang sehat. Individu sehat terutama yang
high risk, risiko tinggi. Seperti jadi, saya gitu. Ya, justru itu yang harus ini. Jadi memang itu memang kanker seperti itu. Yang paling penting itu kan menemukan. Jadi kita kemudian bisa dilakukan tadi dengan alat bantu, bisa dengan USG payudara atau mamografi ya kalau di atas 35 tahun atau 40 tahun. Itu. Dan itu kalau memang ada kelainan, rasanya selama ini BPJS ditanggung. Misalkan dengan langkah-langkah seperti itu ya. Artinya memang benar mungkin perawatannya membutuhkan biaya yang tinggi, tetapi apabila tidak ada keraguan untuk melakukan dengan jalur yang benar, ini pun tercover ya. Dari jaminan kesehatan. Dan juga memang kanker memang butuh biaya tinggi, tapi kalau ditemukan sedini mungkin, itu mungkin justru akan kalau dihitung kosnya mungkin lebih rendah. Karena mungkin tidak semua kanker itu kan kita takutnya kanker itu pasti kemoterapi. Betul. Pasti. Iya. Saya sudah membuktikan dok. Ibu saya tuh nggak pakai kemoterapi karena ketemunya di awal-awal. Pasti sinar, pasti radioterapi, pasti ini. Jadi kalau di awal mungkin bisa modalitasnya kan bisa. Terutama kalau di bidang saya bedah onkologi, terutama kita bedah kanker payudara, memang modalitas utama adalah operasi ya. Operasi. Kemudian setelah dioperasi nanti dilakukan analisis apakah ini perlu dilakukan kemoterapi ataupun ada modalitas lain, terapi hormonal atau radioterapi seperti itu. Dan itu tidak semua dilakukan kalau sekarang, paradigma sekarang ya. Kita apalagi paradigma sekarang itu pengobatan kanker itu adalah pengobatan yang individualis. Jadi tergantung tadi sifat dari kanker dari individu tersebut. Betul. Sensitif kemana. Nggak bisa disamaratakan. Tapi kalau stadiumnya makin tinggi, itu hampir dipastikan harus semua dijalani seperti itu. Dan sangat memungkinkan bahwa setiap orang yang punya kemungkinan untuk kena kanker ini untuk bisa terdeteksi lebih awal. Dan ini yang kita coba edukasi kepada masyarakat gitu ya dok. Ada penelpon boleh kita terima ya dok ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi sarana untuk kita bisa saling mengedukasi. 336652. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Boleh dari siapa, kakak atau bapak? Ya, ini saya John dari Situbondo. Pak John dari Situbondo, silakan. Ya, saya mau tanya untuk dokter nih. Yang pertama itu apakah kanker payudara itu apakah itu bisa menyebar ke jaringan yang lain? Nah, apakah cukup sampai di situ dan bagaimana kasusnya apabila kanker itu cuma menyasar salah satu dan bagaimana perlakuannya apabila menyasar kedua payudaranya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait ini dari segi jenis kelamin, apakah kanker payudara itu juga bisa dialamin oleh pria? Nah itu apakah juga berpengaruh dan apakah ini kami sebagai pria-pria ini apakah ada cara mengantisipasinya seperti itu? Baik. Terima kasih. Ada lagi, Pak John? Cukup. Terima kasih. Banyak itu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak John. Selamat siang. Terima kasih juga. Terima kasih Pak John. Tapi kita senang banget ada pria yang aware ya. Ya dok, karena kan biasanya itu mah urusannya cewek. Tapi kan ketika entah itu nanti jawabannya ini akan terjawab, adakah di pria? Tapi ketika pria sudah aware bisa menjadi support system yang bagus. Ya. Boleh langsung ditanggapi. Ya mungkin langsung pertanyaan Pak John yang nomor 2 tadi ya, apakah pria bisa? Cowok bisa nggak kena? Bisa. Jadi memang kejadian kanker payudara pada pria itu memang jarang, kurang dari 1% lah. Jadi 1/100, satu pria 100 pria mungkin 1 orang, jadi jarang. Terutama yang ada riwayat keluarga kanker payudara itu resikonya lebih tinggi pada pria. Jadi memang kalau pria sih sebenarnya payudaranya kan lebih kecil jadi lebih gampang terdeteksi. Kalau misalnya ada penjualan, ada kelainan, harus segera diperiksakan seperti itu. Jadi bisa kalau bisa. Kemudian tadi terkait dengan penyebaran. What happen kalau misalkan nggak langsung ditangani itu, apakah stay di situ atau ada kemungkinan lain? Ya itulah yang ditakutkan kanker itu kan suatu keganasan ya. Kanker kan suatu bagian dari tubuh kita, sel tubuh kita yang harusnya kita bisa, tubuh kita punya
apa namanya, punya sistem keseimbangan. Sistem keseimbangan ya, harusnya waktunya mati ini, sel-sel ini waktunya mati, ini diganti yang lain ya. Tapi sel ini itu sel kanker itu ada sel yang tidak ada sesuatu hal itu dia tidak mati, jadi dia malah berkembang biak di luar kontrol tubuh kita. Dan tadi makanya keluar benjolan tadi karena berkembang biak tadi. Nah, dan sifat kanker juga selain berkembang biak tadi, kebanyakan kanker itu sifatnya dia bisa menyebar ke tubuh lain, jalan-jalan gitu. Iya, masuk ke pembuluh darah dan masuk ke bagian lain. Itu kan beberapa case itu memang akhirnya kayak jadi komplikasi begitu ya, Dok. Ya itu, itulah yang ditakut angka kematian kanker itu karena bukan karena kanker payudaranya itu. Seolah-olah kan payudara aja kok bisa meninggal itu. Karena memang dia bisa tumbuh di tempat lain dan tempat lain dia merusak jaringan di tempat itu. Makanya sehingga terjadi terjadi kerusakan di lain, terjadi ya sampai kematian tadi. Baik. Dan kalau tadi menyebar ke dua sisi, nah itu kalau kanker payudara dua sisi itu ada dua macam, ada bisa kanker payudara yang berbeda kanan kiri, jadi memang dia ini kanker payudaranya itu beda jenis, jadi dua-duanya timbul kanker bersamaan gitu loh. Tidak ada hubungan. Tapi kebanyakan kalau stadiumnya sudah tinggi itu kanker payudara yang yang benjolan yang tumbuh sebelahnya itu adalah penyebaran dari sebelahnya. Baik. Ada penelpon lagi, boleh kita terima terlebih dahulu. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Debbie. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ini Mas Doni nih. Ya, sehat Mbak Debbie. Sehat, alhamdulillah Mas Doni di Banyuwangi. Sehat juga. Ke dokternya dulu ya Mbak. Boleh, monggo silakan Mas Don. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Dokter, saya mempertanyakan diri saya sendiri. Saya itu punya benjolan ya Pak Dokter. Katanya itu hanya tumor biasa. Kalau bilang orang Jawa itu uji-uji. Tapi kadang-kadang tuh rasanya itu kok gatel ya Pak Dokter. Di daerah mana itu Mas Doni? Di daerah dada. Itu sebenarnya bahaya apa enggak Pak Dokter? Sedangkan saya mau menghilangkan ke dokter tuh rasanya itu kok agak takut dengan jarum suntik. Itu gimana ya Pak Dokter sebaiknya? Wah, ini repot ini kalau kayak gini. Mas Don, boleh digambarkan sebesar apa mungkin Mas Don? Sebesar apa ya Mbak? Sekarang sebesar jari jempol, jari telunjuk. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya tuh enggak semakin membesar, cuma rasanya kadang-kadang tuh agak sedikit gatal dan panas seperti itu loh. Tidak tumbuh, bentuknya tetap sama, ukurannya sama, tapi agak gatal gitu. Tapi agak gatel. Katanya nggak bahaya, tapi kadang-kadang saya takut sendiri. Iya, memang parno kita kalau nggak ngerti itu. Baik, ada perubahan warna nggak? Iya, ada perubahan warna nggak, Mas Doni? Cuma warnanya memerah aja. Memerah. Baik, ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni ini ada benjolan sejari telunjuk berarti segini ya Dok ya. Terus warnanya berubah merah, tapi dia nggak berubah ukuran, agak gatal. Seperti apa itu Dok? Ya, memang harus harus dilakukan pemeriksaan. Mau nggak mau harus pemeriksaan gitu, karena diagnosisnya kalau cuma dari keterangan kayak gini. Nah ini, apalagi ada perubahan. Jadi perubahan kita belum pasti itu benjolannya di mana. Bisa benjolan di daerah dada, ya benjolan daerah dada itu bisa kan bagian tubuh kita itu kan banyak asalnya. Bisa dari kulitnya, bisa dari soft tissue, atau soft tissue itu jaringan ikat di bawah kulit, jaringan ikat itu, terus kemudian bisa jaringan soft tissue, bisa otot, bisa jaringan lemak, bisa jaringan penyangga seperti itu. Itu memang kalau ada benjolan di situ memang harus dipastikan. Tapi memang kalau ya biasanya kalau perubahan tidak bertambah besar, memang biasanya sih jinak, memang harus dipastikan. Atau juga tadi ada perubahan warna, berarti mungkin di kulit. Nah, kalau ada benjolan, ada suatu tumor kulit, contohnya tai lalat ya. Tai lalat dia tidak tambah besar tapi berubah warna, terus kemudian pinggir-pinggirnya border pinggir-pinggirnya itu
tidak teratur, terus ABCDE ada itu harus diwaspadai, harus dilakukan pemeriksaan. Tetap harus konsultasi. Konsultasi. Nggak usah takut kan, treatmentnya nggak harus suntik juga kan, Dok? Nggak harus juga. Jadi kalau dipastikan dulu seperti apa, nanti baru ketemu treatmentnya seperti apa itu Mas Don. Daripada kita dokter-dokteran sendiri kan. Oke. Di kanal YouTube kita sudah ada yang bergabung di chat, kolom chatnya saya bacakan pertanyaannya, Dok. Mohon izin. Apakah dari Putra? Apakah bisa mengatasi kanker payudara tanpa operasi? Tuh satu dulu, Dok, nanti saya bacakan lagi. Seperti apa? Apakah harus dengan operasi atau kan nanti bisa digambarkan secara umum yang operasi itu yang gimana? Jadi memang kanker payudara memang terapi modalitas utama kalau memang stadium awal memang adalah operasi ya. Operasi, jadi mengangkatan, jadi jadi sekarang operasinya pun banyak macam. Apalagi paradigma sekarang terutama ditemukan pada stadium dini, stadium 1, stadium 2, tumor yang kurang dari 5 cm, kurang dari 5 cm itu belum sistemik, artinya belum ada penyebaran, dan juga dibuktikan dan belum ada penyebaran, nanti di screening itu paradigmanya adalah tetap operasi. Paradigmanya operasinya kurang radikal, less radikal. Jadi misalnya mungkin masih bisa dipertahankan payudaranya. Jadi tidak mesti suatu amputasi payudara. Jadi tidak mesti pemotongan payudara seperti itu. Karena kan sekarang sudah berkembang teknik-teknik operasi juga. Memungkinkan sebenarnya. Memungkinkan. Asalkan itu tadi ketemunya stadium dini. Stadium dini, terus nanti juga dilanjutkan modalitas lain seperti radioterapi, sinar seperti itu. Jadi mungkin yang ditakutkan masyarakat kan kanker payudara pasti harus potong payudaranya seperti itu. Sebenarnya ada alternatif lain. Tapi memang alternatif lain itu juga ada syarat-syaratnya, syarat-syarat ketentuan. Ya, syarat ketentuan itu hanya bisa dipastikan oleh ahlinya, nggak bisa kita. Nggak bisa karena kebanyakan kalau berbicara mengenai kanker, terutama kanker payudara, cara deteksinya kan salah satunya indikasinya kan benjolan ya, Dok ya. Itu udah parno dulu, Dok. Takutnya dulu, aduh ntar malah ketahuan yang lebih. Takut ketemu kalau ada masalah. Padahal ini kebalik ya sebenarnya. Harus ditemukan sedini mungkin masalah itu gitu. Baru nanti bisa diatasi. Takutnya dibiarin nanti tambah. Bagaimana kita malah itu agak lebih susah. Ada Pak Lupi yang bergabung. Kalau dulu, Dok, kalau udah pernah ketemu ada benjolan jinak, apakah suatu saat akan menjadi ganas? Ini mungkin sepertinya sudah pernah pernah dikonsultasikan dan diagnosanya adalah jinak. Nah, sometime atau pada waktunya nanti akankah dia berubah sifat? Berubah pikiran mungkin yang tadinya jinak jadi nggak jinak, seperti apa, Dok? Jadi mungkin yang dimaksud Mbak Malvi tadi mungkin penjualan jinak ya, biasanya kebanyakan umur muda, puber, terus ada suatu namanya fibroadenoma mama, gangguan apa bisa disebabkan kalau ini itu patofisiologinya dia sering karena perubahan karena faktor hormonal sih sebenarnya. Kalau secara teori tidak bisa, tidak ada perubahan untuk menjadi ganas. Seharusnya dia umur makin mendekati menopause akan berkurang. Karena beda ya, Dok, dia asal usulnya beda, tumbuhnya juga akan beda gitu. Cuma memang kita harus tetap observasi. Jadi tetap harus karena kita tidak tahu mungkin di jaringan lain dari payudara itu yang ada perubahan jadi sel kanker ganas seperti itu. Jadi kita belum tahu. Jadi tetap kalau sudah ada penjualan, ya tetap harus untuk evaluasi secara berkala. Bisa dengan pemeriksaan, terutama yang utama sadari tiap bulan dilihat perubahan penjualannya apakah bertambah besar seperti itu, ataukah nanti bisa juga dievaluasi setiap 6 bulan atau setahun dengan pemeriksaan USG ataupun mamografi. Mamografi biasanya diulang 1 tahun 2 tahun sekali. Kalau USG bisa 6 bulan sekali. Jadi dievaluasi apakah penjualannya itu adakah perubahan baik perubahan ukuran ataupun warna. Perubahan dilihat waktu USG bisa dilihat konsistensinya itu loh. Konsistensi pertama dari bisa aja kadang-kadang kan perubahan hormonal dari pertama kista jadi isinya cairan kalau kista itu. Kemudian tiba-tiba dievaluasi 6 bulan atau 1 tahun lagi itu ada perubahan menjadi padat. Nah itu kita
patut waspada seperti itu. Oke. Dokter yang udah ketemu dengan banyak sekali pasien, pastinya ada banyak cerita ya, Dok. Terutama tentang bagaimana pandangan dari masyarakat kita terkait kanker ini. Tadi kita kan belum bahas ya, Dok. Saya ini adalah salah satu korban sinetron, Dok. Di sinetron itu, Dok, yang digambarkan nggak bisa diobati itu adalah kanker. Kasihan kan kanker ya, padahal dia tuh nggak segitu-gitunya gitu ternyata. Betul. Seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemahaman yang perlu diluruskan ini, Dok? Kanker itu bukan sesuatu yang tidak bisa diobati ya. Jadi sekarang juga teknologi sudah berkembang, pengobatan itu sudah berkembang, terutama kanker payudara, obat-obat sudah berkembang banyak. Kalau di luar negeri juga memang sudah teknik-teknik untuk pemeriksaan itu juga sudah berkembang. Jadi mungkin di luar negeri pengobatannya itu sudah beragam juga menemukan tadi diagnostik itu sudah screening untuk deteksi dini itu sudah bagus sekali. Jadi menemukannya stadium awal. Ditemukan makin awal itu makin bagus sebenarnya prognosisnya sampai di atas 90% kalau di 5 years survivalnya. Jadi kita bicara 5 years survival, jadi harapan hidup selama 5 tahun tuh kalau stadium 1, stadium 2 itu bagus sekali. Apalagi kalau ditunjukkan dengan pemeriksaan lain. Jadi tapi kalau sudah masuk ke stadium lanjut, nah itu apalagi stadium akhir ya, stadium 4, nah itu memang prognosisnya akan turun. Seperti itu. Jadi ditentukan tadi stadiumnya. Jadi bukan semakin awal ketemu maka pengobatannya akan semakin beragam yang bisa ditawarkan dan kemungkinan hidupnya juga semakin tinggi. Berarti ada banyak faktor dong, Dok, yang mempengaruhi kenapa sih orang-orang itu datangnya udah telat-telat banget. Sepanjang pengalaman dokter, apa saja biasanya yang menjadi faktor? Kok mereka datangnya belakangan sih? Ya bisa mungkin paradigma ya. Jadi penjualan tadi paradigma sakit di masyarakat itu belum sakit kalau belum terasa sakit atau ada gejala lain seperti misalnya sudah ada luka atau juga ya sudah sakit. Jadi mereka biasa datang tuh, Dok ini sudah parah ya. Itu tadi. Kenapa harus nunggu gitu? Kenapa harus nunggu gitu? Harus nunggu gini sih gitu. Kemana-mana aja kan seperti itu. Saya berapa kali kenapa Bapak Ibu kenapa kok baru datang saat sudah seperti ini gitu. Kita terutama stadium 4 ya. Kalau sudah stadium 4 dengan sudah multi organ yang sudah gangguan multi organ itu, gangguan ini sudah nyebar ke paru-paru sudah fungsinya sudah jelek, sudah sesak. Jadi kita untuk melakukan terapi pun ya harus diperbaiki kondisinya dulu. Dan jadi perbaikan kondisi juga tidak mungkin kalau tumornya nggak dibunuh kan. Untuk membunuh tumor juga obatnya juga kadang-kadang ada memberikan komplikasi. Jadi ya itu yang kita tantang. Agak ribet juga. Jadinya itu yang tadinya seharusnya misalkan ketemu lebih awal itu obatnya itu bisa spesifik untuk yang penyakit terkait, tapi karena sudah ada gangguan di tempat lain, ini harus ditangani juga multiple-nya. Belum lagi dan komplikasi juga makin banyak seperti itu. Ribet dan costnya juga akan lebih tinggi. Tenaganya, Dok, tenaga yang jagain juga ini kan lebih effort lah. Karena kebanyakan itu, Dok. Saya nggak jauh-jauh, saya bisa bilang kayak gini karena ada pengalaman juga dari keluarga juga yang ya itu tadi kurang pemahamannya kurang pas terkait dengan pengobatan medis sehingga katanya beralihlah mereka dan lebih percaya pada sesuatu yang alternatif. Itu seperti apa posisinya dan apa saran yang bisa diberikan kepada masyarakat kita, Dok? Apakah memang harus seperti itu atau seperti apa? Jadi memang masyarakat tuh mungkin pengobatan medis itu dianggap tidak aman, mungkin dengan efek samping yang ini namanya? Efek samping dan itu mungkin yang ditakutkan paling penting kan efek samping efek samping dari ini, padahal kita pengobatan medis itu kan juga dari suatu proses penelitian ilmiah ya. Jadi kalau di medis dikatakan mungkin evidence based jadi sudah terbukti dari penelitian sudah itu pengobatan itu efektif dan mempunyai efek samping yang bisa ditoleransi lah. Sudah dibuktikan. Terukur semuanya. Sudah terbuktikan seperti itu.
Dan itu yang mungkin masyarakat yang masih belum menyadari. Jadi mungkin efek samping tetap ada, tapi kan kita bisa lihat efek samping dan manfaatnya mungkin lebih banyak manfaat, dan efek samping ini bisa ditangani seperti tangani segera efek samping dari terapi seperti itu. Dan masyarakat masih menganggap mungkin terapi alternatif itu ya terapi yang lebih aman. Padahal katanya juga nggak terukur ya dok ya. Ya kan, tingkat kesuksesannya juga tidak. Tadi belum terbukti evidence base-nya. Jadi anunya itu belum, tingkat keberhasilan itu belum ada ukurannya jelas. Jadi jelas itu keberhasilan apa. Jadi berdasarkan terutama testimoni ya. Yeah. Testimoni itu sudah berhasil, tapi kan kita tidak bisa lihat apakah benar itu suatu kanker payudara atau suatu ini gitu. Faktornya karena seperti itu tadi. Itu yang mungkin harus di masyarakat seperti itu. Baik, tadi sudah digarisbawahi bahwa sebenarnya cancer itu tidak seserem itu asalkan bisa diketahui lebih awal. Dan mindset dari masyarakat kita yang masih menganggap bahwa cancer, apalagi kanker payudara itu dianggap sebagai sebuah aib dong. Sehingga kadang-kadang ketika memang tindakannya itu harus pengangkatan, itu dianggap sebagai sebuah kecacatan. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan pemahaman ini dok? Kenapa harus diambil? Jadi memang terutama kanker payudara ya, memang modalitas awal, memang modalitas utama. Kalau stadium awal modalitas utama adalah operasi. Tapi kalau sudah stadium akhir mungkin kita operasi mungkin jadi opsi kesekian. Terutama kalau stadium 4 terutama itu opsinya tetap karena sudah menyebar, jadi terapinya adalah sistemik. Tapi kalau stadium awal itu kita operasi. Dan itu yang masih menjadi masalah karena tadi dengan pengangkatan payudara dianggap, apalagi payudara itu kan suatu organ seks sekunder ya. Jadi wanita itu tidak lengkap kalau nggak ada payudaranya. Terutama tadi payudara misalkan dua kanan kiri harus diangkat kanan kiri seperti itu. Tapi memang ya tadi kita harus tapi pilih sehat bertahan atau enggak kan gitu ya tadi. Manfaat mudarat dan manfaatnya itu tadi. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi semacam kayak media tumbuh gitu ya dok ya, kenapa harus diangkat gitu? Ya, karena diangkat karena pada kanker itu kita proses operasinya adalah eksisi luas. Jadi diharapkan dengan eksisi luas itu bukan hanya mengangkat benjolannya saja. Memang sepertinya kok benjolan aja tapi kok diangkat payudaranya seperti itu kan Mbak Mary. Ya jadi memang pengangkatannya harus dilakukan secara luas, kita harus menemukan suatu free margin. Jadi free margin itu batas bebas tumor. Jadi kita tidak tahu secara teori kalau sudah berkembang misalnya 2 cm itu sudah ada selnya 10⁹, dan itu 10⁹ 1 miliar ya. 1 miliar sel kanker itu. Dan sel kanker itu dia bukannya tumbuh di situ, tapi dia juga istilahnya ada kalau kemungkinan ada anunya bahasa awamnya akar ya. Akar. Jadi seharusnya merambat kemana-mana. Jadi akar. Jadi batasnya kita secara teori pengangkatannya harus sekitar 2 cm seperti itu. Dan juga regionalnya, jadi kanker payudara itu tidak hanya di situ saja. Jadi dia bisa nyebar tadi ke sistemik melalui pembuluh darah, bisa pembuluh darah limfa, sehingga juga harus dibersihkan di kelenjar ketiak, daerah ketiaknya seperti itu. Jadi kita pengangkat secara teknik seperti itu. Karena apa? Paradigma cancer itu bukan hanya suatu tadi, beda dengan tadi uji-uji atau benjolan jinak tadi. Kalau benjolan jinak mungkin diangkat tumornya saja sudah selesai. Tapi kalau cancer harus ada satu batas batas bebasnya, batas bebas dari tumor itu bisa 2 cm. Baik. Dan juga bukan hanya kita lihat itunya saja. Kalau kanker terutama kanker payudara, bukan hanya benjolan di tempat itu, di payudara itu, tapi kita harus lihat regionalnya. Jadi regional itu wilayah yang lain. Jadi wilayah kira-kira penyebarannya kemana? Paling sering adalah di ketiak. Di ketiak, terus kemudian di atas tulang selangkang atas atau istilahnya klavikula ya, selangkangan atas seperti itu. Itu jadi teknik operasi harus memikirkan seperti itu. Jadi pengangkatan kelenjar di sekitar ketiak juga diperlukan. Seperti tadi. Dan kalau manut sebenarnya tingkat kesuksesannya kan tinggi ya? Insya Allah tinggi. Kalau stadium 1-2, apalagi dengan sekarang pada pemeriksaan bukan hanya sekarang stadium, tapi sekarang kita bisa lihat juga sifat selnya itu, apakah dia sensitif dengan hormon atau ada suatu target seperti
kalau istilahnya kedokteran HER2, ekspresi HER2-nya tinggi, seperti itu kita bisa tentukan kalau ini ternyata ekspresi HER2-nya tinggi nih, ini apa namanya sifatnya seperti ini, agresif, gampang kambuh seperti itu, sehingga kita akan lebih agresif menterapinya. Terus kemudian sensitif sama hormon, mungkin seperti Mbak Devi ya, sensitif sama hormon. Dan ternyata dia faktor ini tinggi sehingga mungkin pengobatannya 5 tahun saja cukup, atau rendah 5 tahun cukup. Tapi kita lihat evaluasi, oh ternyata ini anunya tinggi sehingga mungkin harus diperpanjang selama 10 tahun. Jadi seperti itu kita sudah ada untuk itu. Oke, sudah terukur semuanya, treatment-treatmentnya sudah ada. Case kesuksesannya juga sangat tinggi. Kalau stadium 1-2. Ya, itu catatannya ya. Artinya memang yang ingin kita tekankan pada pertemuan kita sekarang adalah bagaimana kita mendeteksi, menemukan lebih awal. Terus jangan dokter-dokteran sendiri. Itu bawa konsultasi karena semakin cepat terdeteksi, insya Allah itu juga bukan sesuatu yang menakutkan. Oke, bisa. Tenang aja, karena kadang-kadang yang namanya paranoid itu mempengaruhi banget kan. Oke, bagaimana nih faktor psikologis nantinya akan berpengaruh pada kondisi-kondisi teman-teman yang mungkin sudah terdeteksi cancer? Sangat berpengaruh. Jadi memang ada beberapa juga penelitian juga bisa mengatakan bahwa ada faktor stres itu juga mempengaruhi untuk rekarensi rekarensi, tapi memang tidak banyak. Jadi memang juga terutama dukungan keluarga ya, dukungan keluarga, dukungan teman-teman, apalagi dukungan keluarga dekat terutama ya dalam menjalani terapi cancer ini, terapi kanker payudara ini. Support sistemnya itu harus bagus. Apalagi kita harus menjalani tadi kemoterapi. Ya, saat dia penderita itu mendapatkan komplikasi, efek samping dari samping dari kemoterapi, pengobatan efek sampingnya. Saat seperti itu yang harus di support sistemnya harus lebih bagus supaya penderita itu tidak putus pengobatan di tengah jalan. Terus juga tadi untuk terapi hormonal selama 5 tahun sepertinya kan gampang aja Mbak, minum tiap hari. Tapi kan kadang kita minum obat itu kadang 2 bulan 3 bulan udah bosan ya. Iya betul. Udah bosan. Jadi apalagi kalau ada beberapa efek samping obatnya seperti muncul misalnya kesemutan seperti itu kan, muncul seperti itu ya memang saya mau tanya itu habis ini dok ya. Muncul seperti itu itu butuh kesabaran dan konsistensi tinggi memang. Karena di tengah jalan ini pengalaman pribadi nih dok, karena kan mendampingi ibu yang setelah operasi sekitar 2 tahun yang lalu, sudah 2 tahun yang lalu itu masih terus mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Memang ada dinamikanya dok. Kadang yang ketika mau tidur itu pasti pegelinu seluruh badan, terus kesemutannya juga ada, kemudian frozen shoulder dan lain sebagainya. Apakah itu memang efek sampingnya dan seperti apa para survival ataupun siapa di luar sana yang mengalaminya bisa lebih positif memandang ini? Jadi memang itu salah satu efek sampingnya seperti itu, misalnya kesemutan, rasa tidak enak. Wajar itu. Berarti kan dok? Ya wajar, kalau memang tadi masih bisa ditoleransi seperti itu, tapi memang kalau tergantung ini ya memang ada derajat ininya, komplikasi itu ada derajatnya, apakah bisa ditoleransi atau tidak. Kalau tidak ditoleransi maka pasti kita akan klinisi harus segera konsultasi supaya nanti apakah ada penggantian obat gitu, penggantian obat atau mungkin dosisnya dimodifikasi seperti itu, atau juga mungkin komplikasi operasi tadi, terutama saat pengangkatan payudara, mastektomi itu mungkin komplikasinya adalah seringnya adalah rasa kebas ya. Kebas. Terus kemudian ini kaku. Nggak bisa kalau biasanya kan cewek ini ngunci rambut ya dok ya, itu nggak bisa. Pegang telinga sebelah nggak sulit seperti itu. Itu yang yang harus dilakukan terapi. Jadi bisa dilakukan fisioterapi seperti itu. Dan kita juga makanya penanganan kanker payudara ini sebenarnya tidak hanya satu dokter ya, bisa multidisiplin. Multidisiplin. Jadi satu tim gitu, banyak. Jadi untuk tadi penanganan misalnya tadi setelah operasi
itu kita harus segera lakukan fisioterapi untuk latihan dari gerak bahu yang dilakukan itu, sehingga tidak terjadi frozen shoulder seperti itu. Karena takut dok, mau gerakin takut, ntar kalau jahitannya lepas dan lain sebagainya, kan yang ditakutin itu. Padahal sebenarnya seperti apa? Tidak seperti itu. Jadi justru harus dilatih. Jadi jahitan itu tidak akan lepas, karena memang sudah mekanisme tubuh kita itu ya besaran halus, jadi tubuh itu kalau sudah ditempel ya sudah nempel gitu. Kalaupun lepas bukan karena pergerakan, tapi faktor lain, kurang gizi segala macam. Iya. Nah, ini penting juga nih. Iya, kurang gizi. Tarak itu seperti itu. Kadang-kadang kan apalagi kalau tinggal di desa dok, habis operasi itu ya. Saya dulu juga pernah dok. Telur. Jangan telur nanti gatal, ayam nanti gatal. Apakah memang seperti itu dok? Iya, jadi tidak seperti itu. Jadi harus dengan makanan yang menunjang nutrisi, untuk penyembuhan, nutrisi yang baik, protein tinggi seperti itu untuk proses penyembuhan, proses healing dari luka tersebut. Dan tadi juga fisioterapi itu penting untuk mencegah frozen shoulder segala macam. Kalau ada yang suruh tarak harus ini ya dok, tabrak aja gitu. Tabrak dalam artian yang benar. Karena biasanya itu ayam nggak boleh, terus ikan-ikan apalagi nggak boleh, telur nggak boleh, terus sama makan apa ini? Nggak suka daging. Selama dia tidak ada komorbid yang lain seperti diabetes. Hipertensi atau ini, jadi tidak masalah sebenarnya. Komorbid yang lain pun diabetes ini bukan berarti tidak boleh ini pasti ada yang diatur kalorinya seperti segala macam. Iya. Kalau misalkan nih dok pada saat sudah dalam proses penyembuhan, sudah dilakukan tindakan apapun itu, pengangkatan misalkan kemudian kalau misalkan terjadi efek seperti frozen shoulder dan lain sebagainya, boleh berarti dikonsultasikan kepada dokternya begitu ya? Dok boleh nggak ini sambil fisioterapi begitu? Iya, sambil fisioterapi. Jadi harus tadi saat kontrol pun pasti dokter akan evaluasi. Ini fisioterapi, sudah waktunya fisioterapi untuk ini. Seperti itu, untuk latihan gerak. Untuk lebih meyakinkan daripada datang sendiri belum ada rekomendasi begitu ya dok? Nanti fisioterapi pun ada teknik macam-macam di situ, bisa dilakukan TENS atau proses lain, terapi lain sesuai dengan ini untuk mengurangi tadi frozen shouldernya tadi. Garis merahnya atau yang harus dipahami bahwa wajar sih seperti itu ya, efek samping efek samping itu. Tapi kita bisa tangani. Bisa ditangani, nggak usah parno istilahnya. Kadang kan ada yang stres lagi dok, ini kok masih kayak gini ya, apakah kemudian udah pikiran macam-macam. Padahal sebenarnya itu wajar terjadi dan bisa ditangani. Baik, berarti setelah kita waspada di awal, karena ternyata setelah disampaikan ketika terdeteksi di awal, kita wajib percaya bahwa prosesnya pun akan lebih mudah dibandingkan dengan yang sudah komplikasi dan lain sebagainya. Biasanya case-case yang telat itu dok, apakah memang tidak terdeteksi atau ada faktor-faktor lain yang menurut pengalaman dokter sering menjadi penyebab kenapa orang-orang ini kok udah telat banget? Ya paling sering memang tadi paradigmanya, jadi takut berobat berobat, terus kemudian takut berobat secara medis, istilahnya secara medis jadi memilih terapi alternatif seperti itu. Paling sering seperti itu. Jadi akhirnya nggak tambah sembuh, tambah parah. Apalagi nanti macam-macam kan banyak tawarkan ini ternyata anti cancer segala macam. Padahal kan memang terapi itu belum terbukti secara medis, terbukti secara secara ilmiah, bahwa terapi tersebut bisa secara efektif meradikasi dari kanker ini. Berarti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa orang-orang yang datang dengan kondisi telat itu justru yang mereka percaya sama hal-hal yang tidak medis. Gitu. Dan ini yang tidak menjadi testimoni ya. Jadi maksudnya kan ini jadi yang yang harus jadi istilahnya kalau sekarang diviralkan ya, bahwa ini kita takut ini malah seperti itu. Ya memang kita tidak boleh seperti itu, tapi memang sudah banyak seperti itu. Kebanyakan case-nya seperti itu. Lebih baik memang dikonsultasikan dengan yang sudah berkompeten lah istilahnya, dan nanti ini akan menjadi tindakan-tindakan yang sudah terukur daripada nggak terukur kan jadi susah juga nanti ke depannya itu. Berarti kita bisa kaitkan nggak dok
case orang-orang yang terkena kanker dengan gaya hidup? Ya, Apa bisa. yang bisa disarankan Jadi kepada memang, kami agar gaya hidup kami itu tadi nggak memicu kanker? Ya, salah satu kanker payudara memang salah satu faktor risikonya adalah obesitas. Obesitas karena apa namanya berat badan yang berlebih, mager gitu ya. Celup langsung takut saya. Jadi memang dari faktor kebanyakan memang kanker payudara faktor hormonal, faktor hormonal payudara, stroke karena dan faktor hormonal itu biasanya juga pengaruh karena tadi obesitas karena pembentuk dari hormonal kewangian estrogen itu salah satu kan kolesterol. Jadi obesitas itu juga bisa mempengaruhi dari kanker. Terus kemudian apa namanya yang merokok, smoking itu juga juga salah satu faktor terjadinya kanker payudara. Jadi yang perubahan gaya hidup seperti itu, pertama tadi obesitas. Makanan yang perlu dihindari yang seperti apa? Tidak ada khusus sih, tidak ada khusus. Tapi tadi untuk obesitas tadi. Jadi mencegah terjadi obesitas tadi. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan obesitas ya. Pengaturan pola makan ketika nantinya itu mengarah kepada bisa menjaga stabilitas dari berat badan kita, itu pun bagus untuk mencegah kanker. Dan juga ini bergerak. Jadi ojo mager-mager. Jangan bandel-bandel deh. Memang nggak seminggu 3 kali 5 kali, seminggu 3 kali 5 kali untuk olahraga seperti itu. Di luaran sana mungkin Dok yang sedang mendengarkan kita itu ada saudara-saudara kita yang mungkin sekarang lagi galau karena kok kayaknya ada benjolan ya dan masih ragu untuk menentukan tindakan seperti apa yang akan diambil. Apa yang bisa dokter yakinkan kepada mereka untuk langkah ke depannya? Iya. Jadi memang kalau masih ada, kalau misalnya ada penjualan, ada kelainan di payudara, baik apa namanya penjualan, terus gejala-gejala kanker payudara kan penjualan, keluar cairan, kemudian puting tertarik, jadi begitu, atau satu bagian kulit yang tertarik, tapi memang ada penjualan yang besar juga. Terus kemudian dari keluar puting, dari puting keluar cairan terutama darah ya, terutama darah itu ya segera untuk diperiksakan, untuk kita evaluasi. Memang tidak semua kelainan itu mengarah kepada kanker. Tapi kalau kita sudah menemukan sedini mungkin, itu akan lebih bagus untuk prognosis ke depannya daripada kita ini penjualannya kira-kira jinak. Padahal untuk menentukan jinak atau ganas itu juga harus ada prosesnya seperti itu. Jadi ya segera untuk periksa ke paling ke mungkin vaskes dulu, satu dulu ke dokter umum atau ke bidan atau perawat ini tenaga medis. Saya ada sadari, ada sadanis pemeriksaan payudara oleh klinisi. Klinisi itu bisa bidan, bisa dokter perawat atau dokter. Kemudian kalau memang perlu dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ya dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mungkin pemeriksaan bantuan mamografi ataupun USG seperti itu. Jangan takut kalau misalkan memang akan ditemukan. Karena justru harus ditemukan sedini mungkin. Sedini mungkin lebih bagus prognosisnya ini ya. Pokoknya jangan terlalu parno lah. Dan jangan menyimpan kalau misalkan memang ada masalah langsung konsultasikan. Baik, berarti pesan sebagai closing statement apa ini dia yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Silakan. Mungkin pesan pada pendengar dari Pro 1 FM, jangan takut kalau ada suatu kelainan di payudara, harus segera ditangani dan jangan khawatir kalau sudah didiagnosis suatu kanker. Jadi kan kanker kalau ditemukan sedini mungkin itu akan memberikan prognosis yang baik, lebih bagus daripada nanti menunggu sampai stadium lebih lanjut. Itu pasti akan akan membutuhkan effort yang lebih, pengobatan yang lebih complicated sehingga pasti juga biaya juga akan lebih membengkak, komplikasi juga mungkin akan lebih banyak. Seperti itu. Kita yang menentukan apakah ditindak lebih awal ataukah nunggu sampai kalau duit ditumpuk lama-lama menjadi bukit mungkin. Tapi kalau misalkan penyakit ledos nih tapi bisa ngeruk duit juga kan. Jadi kontraproduktif dari tujuan kita sebenarnya. Baik Dok, matur nuwun waktunya sudah berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan dokter sehat selalu, terus bisa memberikan edukasi yang positif
Dan saudara-saudara kita di luaran sana mungkin yang sudah dapat diagnosis ataukah masih tanda tanya punya kemauan dan juga keberanian untuk bisa menentukan langkah selanjutnya. Dok, matur nuwun. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Dr. Primanto Bakti Leksmana, spesialis onkologi, tentang mewaspadai benjolan yang ada di payudara. Kalau misalkan sudah ada kekhawatiran ada benjolan, lebih baik memang dikonsultasikan daripada kita terus menebak-nebak dan kita tidak mendapatkan pengobatan ataupun tindakan yang tepat. Harapannya dengan terdeteksi lebih dini ini menjadi harapan yang lebih bagus untuk siapapun itu mendapatkan pengobatan yang lebih tepat sasaran. Saya Devi Fitra bersama tim RRI Jember dari tim teknik dan juga rekan-rekan yang membantu di belakang layar mengucapkan terima kasih untuk Healthy Morning pagi hari ini. Selamat pagi jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.